Apinya, gudang pengolahan getah pinus terbakar di Jalan Binjai kilometer 13,5. Asap hitam tebal membumbung tinggi dari sebuah pabrik pengolahan getah pinus yang terbakar di Jalan Bintang Terang, Kecamatan Sungal, Deli Serdang. Pekerja pabrik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, menggunakan ember dan memanfaatkan air yang mengenang di depan lokasi. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Deli Serdang menurunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. 1 jam kemudian, api baru dapat dipadamkan. Diduga kebakaran terjadi akibat percikan api yang berasal dari mesin dan menyambar isi gudang yang terdapat banyak bahan yang mudah terbakar. Saya lihat ternyata memang asap itu besar, langsung saya ke lokasi. Besar sekali Pak. Ya dalam itu termasuk lumayan banyak juga yang terbakar Pak. Kalau saya nggak dengar Pak, cuman kalau dari yang lain tadi bilang katanya ada suara letup situ gitu lah, tapi letupan lah Pak. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian material mencapai miliaran rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang WNA melakukan aksi eksibisionis di Taman Literasi Blok M Jakarta. Pelaku diduga melakukan aksinya agar bisa dideportasi ke negaranya. Di sini nih, dari sini dia bawa tas, pakai topi. Iya itu tuh, orang yang itu Pak, orang yang itu Pak. Dia Aksi pelecehan seksual terhadap seorang wanita saat berkunjung ke Taman Literasi Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Orang kayak gitu bahaya Pak, dia manggil-manggil tadi, ngesusut gitu. Petugas keamanan yang mendapat laporan dari korban langsung mengamankan pelaku. Pelaku, seorang warga negara asing, diketahui memamerkan alat vitalnya sambil terus memanggil sang wanita. Pelaku yang sempat diamankan sayangnya harus dilepaskan karena korban enggan menjalani proses laporan ke pihak kepolisian. Dia menunjukkan alat vital, habis itu si korbannya itu dipanggil-panggil, suruh melihat alat kelaminnya itu. Dari pihak pengamanan yang kemarin itu bingung juga kan. Seharusnya harus ada pihak korban juga untuk mendampingi ke kepolisian. Pihak keamanan Taman Literasi mengimbau agar para pengunjung wanita tidak mengenakan pakaian yang terlalu terbuka untuk mengantisipasi kejadian serupa. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Seorang pria nekat menganiaya petugas keamanan atau Linmas hingga meninggal dunia di Bandung, Jawa Barat. Pelaku tidak terima ditegur korban usai sebelumnya terpergok mencuri di sebuah minimarket. Seorang pria menganiaya petugas keamanan atau Linmas di depan salah satu minimarket di Kelurahan Cipadung, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku menantang korban untuk berduel dan menganiaya hingga korban tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal di rumah sakit. Tidak berselang lama, aparat Polsek Panjailekan langsung meringkus pelaku. Enggak, diam aja. Saya tahu sama-sama manusia. Saya mau ngorek makan Bapak. Kamu saudara jadi di Jadaria, saudara ya? Jadaria saya. Tahu saya, saudara saya. Siapa namanya? Angkatan berapa? Siapa angkatan Bapak ini? Yang saya di sini sebagai ini Pak RW-nya, sebagai keluarga. Pak RW aja udah ngosok-sosok kayak gitu, Bapak. Sebelumnya korban dengan pelaku sempat cekcok di dalam minimarket karena korban mendapat laporan dari kasir jika pelaku mencuri. Korban yang saat itu sedang berjaga menegur pelaku, namun pelaku tidak terima hingga cekcok berujung penganiayaan. Ya, si kasir itu melihat terduga pelaku mau mengambil barang-barang. Kebetulan di dekat ATM itu ada rak-rak barang, lalu dia mengambil barang-barang, lalu dia memasukkan di dalam kantongnya celananya. Kemudian si kasir menegur kepada terduga atas nama Dika tersebut
dengan mengatakan bahwa untuk barang-barang tidak boleh dimasukkan dalam kantong. Lalu dijawab oleh terduga pelaku, saudara Dika, bahwa kalau di Jakarta itu bisa, bahwa tanpa troli barang-barang yang akan dibeli masukkan dalam kantong. Pelaku mengaku bahwa dirinya baru 10 hari tinggal di kota Bandung untuk bekerja menjaga kolam pemancingan milik pamannya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 KUHP dengan ancaman hukuman 2 hingga 7 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Handika, iNews melaporkan. Seorang tenaga kesehatan Puskesmas Batuan, Sumeneb, Jawa Timur dianiaya oleh keluarga pasien. Aksi penganiayaan tersebut terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Nyekel jadi ya. Stok ya. Nah, merah remokon. Mokol si merah. Rekaman kamera pengawas menunjukkan penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga pasien terhadap tenaga kesehatan di ruang IGD Puskesmas Batuan, Sumeneb, Jawa Timur. Dalam rekaman, sejumlah orang terlihat masuk dalam ruang IGD dan langsung menganiaya seorang nakes secara tiba-tiba. Kejadian bermula saat 2 orang pasien korban kecelakaan tiba di puskesmas. Nakes puskesmas kemudian merawat salah satu korban yang lukanya lebih parah. Kronologisnya diawali dengan adanya kecelakaan yang melibatkan kedua korban, akhirnya dibawa ke puskesmas Batuan. Pada saat proses penanganannya ditangani oleh perawat. Pada saat itu sempat terjadi cekcok antara pihak perawat dengan pihak keluarga pasien. Karena perawat itu mendahulukan pihak yang emergensi sebenarnya didahulukan. Kasus penganiayaan ini kini dalam penanganan pihak polisian Polsek Kota Sumeneb. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Polisi menangkap pembunuh wanita muda di dalam kamar kos di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku merupakan suami siri korban yang nekat membunuh lantaran cemburu. Pria berinisial AR ini tak berkutik ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Lebak, Banten usai membunuh seorang wanita bernama Sylvia Marlina yang jasadnya ditemukan di kamar kos di wilayah Bekasi. Dalam penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya. Berdasarkan rekaman kamera pengawas di rumah kos korban, pelaku AR diketahui merupakan suami siri korban. Sebelum ditemukan tewas, pelaku terlihat keluar masuk di dalam kamar kos korban. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braille Arnold Rondonuwu mengatakan, motif pelaku melakukan aksi karena cemburu oleh korban. Pelaku dan korban sempat cekcok dan berujung penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Pelaku adalah inisial AH dengan umur 29 tahun yang merupakan suami siri korban. Sebelumnya, seorang wanita ditemukan tewas dalam kondisi terlentang di atas tempat tidur oleh pihak keluarga korban. Penemuan jasad wanita muda, Sylvia Marlina, 23 tahun asal Cianjur di kamar kosnya di Bekasi, Jawa Barat 7 Januari lalu menggegerkan warga sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbekal rekaman CCTV, polisi mengungkap kasus pencurian di sebuah toko serba ada di Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat. Pelaku berhasil ditangkap saat berfoya-foya di sebuah hotel berbintang di Kota Padang. Dalam rekaman CCTV ini, pelaku warga Sorolangun, Jambi awalnya menumpang tidur di dalam toko. Kemudian berjalan menuju ruangan kasir, menguras semua uang tunai yang ada di dalam laci kasir. Mencongkel berangkas, mengambil uang 81 juta rupiah. Tim gabungan Polsek Kota Solok dan tim Black Spider Satreskrim Polres Solok Kota dalam waktu kurang dari 2 kali 24 jam berhasil menangkap pelaku di salah satu hotel berbintang di Kota Padang.
Polisi berhasil mengamankan barang bukti uang tunai 40 juta rupiah saat penangkapan. Sisanya habis digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Berawal dari pencurian di toko Serbauna di Kota Solo dan tersangka kita amankan di Kota Padang di sebuah hotel yang mana tersangka sedang berada di kamar hotel bersama barang bukti. Barang bukti yang sudah kita sita lebih kurang 40 juta dan selebihnya sudah digunakan oleh tersangka. Saat ini pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Solok Kota dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.